Halo guys, ini video pertama aku. Aku ngevlog tentang perjalanan aku dari pakai behel sampai akhirnya aku mau ngevlog sampai aku bisa dapet gigi yang rapih. Tujuan aku bikin vlog ini biar aku tuh ngedokumentasiin semua perjalanannya, biar nanti sewaktu-waktu aku bisa nge-flashback, oh dulu gigi aku tuh emang gak rata dan gak bikin pede untuk senyum ataupun ketawa dan ngobrol dan lain-lain. Jadi tujuan aku pasang behel setelah ribuan kali berpikir, emang salah satunya adalah bentuk gigi aku yang makin lama tuh makin gak rapi guys. Jadi tuh kayak ada gigi ini, gigi depan yang ini, dia tuh numpuk sama gigi yang ini, dan gigi yang bawahnya jadi ikutan gak rapi. Kalau aku mau senyum pun dulu rasanya tuh nggak pede karena gigi aku tuh nggak rapi, dan kalau aku senyumnya kelihatan gigi, bisa-bisa tuh aku bisa senyum sampai ngeliatin kelihatan gusi aku. Jadi menurut aku tuh itu menurunkan kepercayaan diri aku. Sedangkan kalau aku senyumnya mingkem, menurut aku makin lama mingkemnya juga aneh gitu ya, karena gigi depan yang semakin maju ini, kalau aku senyumnya mingkem jadi dia bikin tonjolan di bibir di sini. Jadi kayak seolah-olah tuh bibir aku lagi bentol karena digigit nyamuk gitu, padahal bentolnya itu tuh jendolannya itu tuh gara-gara gigi yang ini maju gitu. Jadi dia bikin cetakan di sini gitu, dan itu bikin nggak pede gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk behel aja. Dengan alasan yang itu, aku akhirnya nyari klinik, dan aku memutuskan untuk pergi ke ruang dental care atau ruang dental klinik. Kalian bisa langsung kepoin aja Instagramnya, tulis aja ruang dental care, nanti di situ muncul, dan mereka punya 2 cabang. Kalau nggak salah yang satu itu ada di Pondok Kelapa dan yang satunya di Tambun Selatan. Karena kebetulan nantinya aku akan menikah dan akan tinggal di daerah Tambun Selatan, jadi aku memilih untuk pergi ke klinik Tambun Selatannya. Jadi nanti kalau misalnya mau kontrol bulanannya udah lebih deket jaraknya dari rumah. Meskipun sekarang jaraknya ya jauh juga sih ya dari tempat kerja, cuman kalau misalnya udah menikah jauh lebih dekat dari rumah untuk ke kliniknya. Dokter-dokter di sana ramah banget, baik banget, dan mau ngejawabin semua pertanyaan kita, dan enak banget diajak ngobrol. Jadi aku merekomendasiin kalian yang masih bingung mau ke dokter gigi dan ada di daerah Tambun Selatan, cobain aja ruang dental care, karena untuk ngereservasi waktunya kalian nggak dipungut biaya, tinggal kontak aja lewat Instagram atau lewat nomornya. Di sana udah dicantumin juga nomor setiap cabangnya. Nanti tinggal janjian mau hari apa, di jam berapa, tinggal datang tanpa harus bayar uang muka dulu. Untuk jenis yang aku pakai ini, aku pakai jenis yang metal, yang bahannya metal, yang sepaketnya itu harganya 3 juta. Harga 3 juta itu udah include sama scaling, terus cetak gigi atas dan gigi bawahnya juga, terus pasang bracket atas, pasang behel atas dan bawah juga, termasuk kita dapat ortokitnya guys, dengan harga 3 juta itu. Kalau misalnya gigi kalian ada keluhan atau ada masalah, itu akan di luar dari harga 3 jutanya. Misal gigi kalian ternyata berlubang, berarti kalian harus tambal gigi dulu dan ada biayanya sendiri. Terus kalau kayak aku yang problemnya ada gigi palsu atau gigi implan yang udah permanen dipasang, yang ini, jadi aku harus tambah biaya 100.000 rupiah karena ada kawat yang dipasangnya bentuknya tuh kayak modelan per, yang ini sama yang ini.
Gunanya tuh buat menjaga ruang gigi ini nggak bergeser atau nggak terpengaruh sama bracket yang lagi dipasang di sini di gigi aku. Karena kalau ada gigi implannya itu tuh nggak bisa dibehel dan dia posisinya harus di situ dan nggak boleh dirubah kemana-mana guys. Jadi nantinya gigi aku akan nyesuaiin gigi yang ini. Kalau kata dokternya emang udah dalam posisi yang benar ya, tapi nggak tahu, kita lihat nanti aja perjalanannya. Jadi aku ngabisin behel, untuk behel aku kemarin itu 3.130.000 rupiah, dimana 30.000 ininya itu untuk biaya admin ya guys. Ini ada nama dokternya, Dokter Orintia Dewi. Kalian tinggal datang aja, tinggal hubungin aja, atau mau konsultasi dulu lewat WhatsApp juga bisa. Tapi aku lebih enak konsultasi secara langsung ya guys, karena kita kayak bisa tektokan untuk bertanya. Jadi buat menghilangkan keraguan kita dan mempercayakan diri kita untuk mengambil tindakan tersebut atau tidak. Terus untuk untuk rasanya yang aku rasain pas pasang behel ini adalah waktu dipasang itu nggak sakit sama sekali nggak disakit. Waktu pasang bracketnya nih yang kotak-kotak ini itu sama sekali nggak sakit guys. Tapi waktu pemasangan si karetnya itu mulai kerasa gigi kita tuh lebih kenceng daripada gigi-gigi normalnya gitu. Kayak giginya tuh kayak lagi ditarik, dan ngerasa ya emang giginya lagi lomba tarik tambang aja gitu, jadi makin kenceng. Jadi mulut tuh kayak kerasanya tuh kenceng gitu. Dan setelah dibehel itu, hari itu juga aku cuman ngerasa aneh karena ada tambahan ini behel. Jadi tuh makin susah untuk mingkem ya guys, karena mingkem harus begitu. Dan kalau senyum mingkem pun juga jadi tambah susah. Jadi kalau senyum sekarang harus kelihatan giginya. Kalau mingkem aneh guys, aneh pokoknya. Nah itu mulai terasa kenceng pas ketika dipasang karetnya. Terus hari pertama itu, hari keduanya, hari pertama kan kita pakai pasang behel ya. Pasang behel aku tuh di hari Sabtu, berarti di hari Minggunya aku bener-bener baru kerasa gigi aku ngilu sengilu-ngilunya kalau gigi atas dan gigi bawahnya tuh ketemu atau dalam posisi ngegigit. Itu ngilu banget, ngilunya tuh sampai aneh. Dan sama kayak orang-orang umum pada lainnya pasang behel, ada sariawan, aku juga ada sariawan, tapi nggak banyak, cuman 1-2 karena ada yang ini bracket yang ada tonjolannya gitu, cuman karena efek itu doang. Tapi nggak bertahan lama sih ya sariawannya, cuma sebentar doang, 2 hari 3 hari selesai hilang. Sekarang udah nggak ada guys sariawannya. Sampai hari kemarin itu masih kerasa ngilu, sampai hari ini juga ngilu, cuman ngilunya udah nggak semua gigi ngilu, hanya gigi-gigi tertentu aja. Dan sampai hari kemarin pun aku masih makan bubur, tapi hari ini aku mau coba makan nasi karena aku mau nyobain atau enggak ngelatih gigi aku untuk ngunyah kembali guys. Karena kalau kata dokternya jangan terlalu dimanja makan bubur terus sampai akhirnya kita nggak biasa untuk ngunyah. Jadi emang harus diselingin latihan belajar ngunyah juga. Meskipun emang ngilu sih ya, rasanya ngilu banget karena sekarang pun masih ada rasa ngilunya gitu kalau misalnya mereka saling bertemu gitu guys. Terus di sana pilihan karetnya juga banyak guys warnanya. Aku bulan ini milih warna ungu lilac. Dan mungkin bulan depan akan ganti warna lagi. Dan kata dokternya untuk kontrol per bulanannya itu cuman 250.000 dan itu udah include sama scaling, karena mereka berprinsip orang yang pakai behel itu harus sering dibersihkan giginya biar nggak kelihatan jorok. Dan aku setuju sih ya, karena makan aja banyak yang nyelip guys, dan itu susah rasanya untuk ngebersihin, takutnya jadi kerak gigi. Dan kalau makin banyak kan kayaknya jorok ya guys. Terus untuk ortokitnya itu aku dapet sikat gigi yang jelas.
sikat giginya itu yang tengah rada ke bawah ya guys, daripada yang pinggir-pinggir ini fungsinya buat naruh bracketnya di sikat. Jadi kalau kita sikatan udah nggak bisa kayak gini lagi, harus searah sama alur si bracketnya ini. Jadi bracketnya yang masuk ke bagian tengah ini gitu. Tapi untuk bagian atas masih sama, bagian dalam pun masih sama proses nyikatnya. Terus selain ada sikat gigi yang utama ini, ada sikat gigi yang travelingnya juga. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bawa yang panjang sepanjang ini, kita bisa bawa yang buat travelingnya, lebih praktis dan modelannya sama untuk sikat gigi orang behel juga. Terus ada jam pasir. Sebenarnya jam pasir ini nggak berguna banget sih ya, cuman biar bisa ngewaktuin kalau kita tuh sikat gigi jangan terlalu cepat gitu. Jadi harus sesuai dengan waktu yang ada di jam pasir ini, sekiranya emang udah terasa bersih di mulut kita. Karena orang yang behelan pasti untuk ngebersihin makanannya tuh rada sulit, karena banyak makanan yang nyelip-nyelip di behel ini, di bracket-bracket ini. Terus dokternya juga ngasih di ortokitnya ini ada benang yang buat bersihin makanan-makanan yang nyangkut kayak gini guys. Dan ini isinya juga lumayan banyak ya guys, tapi aku jujur nggak bisa pakai yang ini guys, karena menurut aku susah ya guys dan nggak terbiasa, apalagi kondisinya ada bracketnya, kayak aneh aja gitu. Meskipun di sana udah diajarin cara makainya, tapi aku tetap belum terbiasa gitu. Jadi aku lebih prefer pakai yang ini kayak bentuknya kayak senar gitu, benang senar gitu. Dan menurut aku ini lebih mudah dan lebih praktis guys, karena kita tinggal masukin ke sela-sela gigi atau nggak sela-sela bracket, terus ditarik, nanti makanannya ikut ke bawah nyangkut di sini. Menurut aku ini lebih worth it ya, kayak gitu guys. Terus ada juga yang sikat ini lebih enak banget buat ngebersihin makanan-makanan yang nyangkut di sela-sela bracket gitu. Jadi ini harus dibawa kemana-mana guys, apalagi kalau misalnya kita pergi dan makan kan ya, pasti banyak makanannya yang nyangkut di bracket, di gigi. Jadi kayaknya giginya terkesan jorok gitu, jorok karena banyak yang nempel. Terus ada pasta giginya juga. Ini aku waktu itu dikasih 2, tapi yang satu ada di kamar mandi aku. Ini cuman aku contohin aja satu. Dikasih ini lumayan, meskipun kita bisa pakai pasta gigi merek apapun dan jenis apapun, tapi dikasih 2 kan lumayan ya guys. Terus ada juga lilin wax gitu, lilin bracket gitu. Ini fungsinya kalau misalnya kita ada sariawan. Ini kan sariawan itu tercipta karena gesekan antara bracket dengan dinding bibir yang bagian dalam ini kan ya. Untuk mengurangi gesekannya yang terlalu kasar, kita cuil terus kita tempelin di bracketnya biar mengurangi gesekan yang kasarnya itu. Kata dokternya kemakan pun sebenarnya nggak masalah sih ya, asal jangan dimakan semua. Terus ada kaca ininya, ini buat ngeliat gigi ya, seperti biasalah untuk ngaca-ngaca gigi bagian dalam, ada yang kesangkut di situ apa enggak, atau ada yang ngeganjel atau enggak gitu guys. Menurut aku harga 3 juta sih ya udah worth it ya guys, apalagi udah dapet kayak giniannya juga, udah semuanya. Cuman aku ketambahan yang pasang ini aja, jadinya nambah 100.000 yang emang itu harganya di luar harga pasang behelnya guys. Untuk bulan ini aku akan terus ngamatin perubahan gigi aku dari sebelumnya, dan akhir bulan depan kayaknya itu aku bakal ngevlog lagi konsul untuk cek rutin per bulannya terkait behel yang aku pakai ini. Terus untuk video ini karena aku baru pertama, jadi terkesannya kayak amatiran banget ya guys. Tapi makasih banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Meskipun kayaknya ini terlihat membosankan dan sangat nggak merekomendasikan sekali, tapi buat kalian yang mau behel, persiapkan diri juga dari sekarang,
jangan sampai kalian nyesel. Karena menurut aku kira orang yang ngerasa nyesel pasang behel di hari pertama itu adalah orang-orang yang gak kuat gitu atau gimana. Ternyata aku pun juga merasakannya, kayak setelah dipasang behelnya terus ngerasain sakit, terus ngerasain kayak giginya tuh gatel, aneh gitu pokoknya, pengen aku garuk-garuk, pengen aku copot bracketnya, dan aku menyesal pasang bracket itu. Ada ternyata rasa seperti itu guys, tapi karena aku selalu berpikir jangan dicopot, ayo kita berjuang, gak apa-apa, nanti juga terbiasa gitu. Aku selalu meyakinkan diri aku seperti itu guys. Jadi terima kasih udah nonton video aku. Semoga kalian yang mau behel dan mau berjuang untuk gigi yang rapi, demi gigi yang rapi, semangat ya. Semoga ini membantu kalian, apalagi yang lagi bingung nyari klinik untuk pasangnya. Kalian bisa langsung aja ke Ruang Dental Care, karena di sana benar-benar ngasih harga yang jujur menurut aku. Dan kalau emang udah segitu, kecuali emang kalian ada permasalahan gigi yang di luar paket itu dan harus ditangani dulu gitu guys. Ya.